كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khalqi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ammal batnu fahfadhhu min tanawwulil harami wasyubhati. Adapun anggota 7 berikutnya yang akan kita lanjutkan, yang akan kita kaji pada malam hari ini adalah masalah perut. Yang sebelumnya kita sudah mengaji tentang anggota 7 yang berupa lisan. Adapun perut, fahfazhu, maka hendaklah dia menjaga min tanawulil harami wasyubhati, daripada memakan atau mengambil yang haram dan mengambil yang syubhat. Fal haramul mahdu, adapun yang haram itu ma yakunu bihi ilmun laka aw ghalibu dhannin yakun bi kaunihi manhiyan anhu fi syara'. Bisa kita mengetahui yang haram itu karena memang kita tahu orang itu seumur hidup kada pernah memberi tetangganya. Tiba-tiba kenapa timbul memberi? Sekalinya imbah kena buntut 4 angka. Takajut-kajut tetangga ni seumur-umur kada suah maantari iwa, kada suah maantari baras, kada suah maantari gula. Nah ini kenapa timbul maantari? Kita tahu. Bisa kita tahunya itu karena kita yakin dan kita dah sebut tahu. Nah, atau kita tahunya itu karena sangka kuat kita bahwa
benda tersebut, duit tersebut berasal dari yang haram. Wa haris ala talabil halal, dan usahakan untuk mencari rizki yang halal. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul halali fariidatun ala kulli muslimin. Mencari rizki yang halal itu hukumnya wajib bagi setiap umat Islam. Apabila hukumnya wajib, maka niatkan dari kita berangkat keluar rumah, niatkan untuk menunaikan kewajiban. Maka setiap langkah yang kita lewati, setiap keringat yang jatuh ke anggota tubuh kita, maka semuanya akan bernilai ibadah diniatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam mencari rezeki yang halal, niatkan untuk menegakkan agama Allah. Nah, untuk menegakkan agama Allah, insya Allah rezeki kita sudah dijamin, dan insya Allah Allah akan mempermudah jalan untuk mendapatkan rezeki tersebut. Yang penting dua niat itu jangan sampai tertinggal. Yang pertama untuk menunaikan kewajiban, yang kedua andai dapat diniatkan untuk menolong agama Allah. Dan ini diantara amalan pengusaha. Amalan pengusaha itu diantaranya apabila mendapatkan rezeki yang lebih, maka disisihkannya beberapa persen untuk agama Allah. Nah, imbah cair membangun mushola, imbah cair umrahkan orang, imbah cair maulah masjid, imbah cair membangun panti asuhan pondok pesantren, maka itu yang membuat usahanya itu bertahan. Kenapa? Karena di dalam usahanya itu ada Allah. Kalau di dalam usaha itu tidak ada Allah, maka hati-hati, suatu saat Allah bisa berlepas dari usaha itu. Nah, di sini yang maulah kita gelapkan, kenapa lah mendadak pinanya disimboli orang banyu kuburan pang di sini. Nah, pina busunya benar, bukannya besunyi mendadak, kada kita yang kada ingat dengan Allah di dalam usaha kita itu. Dulu pernah ulun kisahkan, ada insinyur muhandis, insinyur Atiyah nama Sidin di Mesir. Setelah lulus kuliah, bingung hendak begawi apa, hendak pemodal, kebanyakan modal, pemodal serongan kada cukup, lalu mencari kawan. Dapatlah kawan tadi, dikumpulkan, dapat 9 ikung pemodal. Lalu 9 orang ini dikumpulkan sidin, lalu bepanderan, dinanya kita ini harus menggenapkan 10 supaya pas hitungan bagiannya. Cuma yang mencari seikung ini siapa belum tahu lagi. Buliklah pada malam hari itu, tentu bulikan masing-masing, isuk berkumpul lagi. Lalu ujar si insinyur muhandis Atiyah tadi, aku sudah dapat siapa seikung itu yang melengkapi 10. Supaya melengkapi 10 dapat seikung. Lalu ujar 9 ini siapa? Banyakkah duitnya? Adakah modalnya? Lalu ujar ujar muhandis Atiyah tadi, orangnya sugih benar, orangnya sugih benar, hartanya banyak benar. Siapa? Takkan 9 ini siapa?
yang seikung itu kita buat Allah Ta'ala. Nah, bujur suki benar. Kita buat Allah seikungnya genap 10. Jadi kita membaginya nyaman. Nah, dengan perjanjian berapapun dapat dalam sebulan itu, berapapun hasil dari usaha itu, asalnya Sidin berusaha membuka kebun sayur, ya, jadi bertanaman sayur. Bulan pertama berhujung, perjanjiannya 10% untuk Allah Ta'ala, berapapun hasilnya 10% untuk Allah. Jadi bagi 10 orang. Bulan pertama berhujung, sisihkan 10% untuk Allah. Bulan kedua hujungannya banyak. Terkadang kita nangkai ini, kalau membagi 10% untuk Allah di saat hujungan sedikit dia mengeluarkan kenyaman. Tapi semakin banyak hujungan berarti 10%-nya semakin banyak. Di sini terkadang nanti banyaknya loh. Tapi kata tetap 10% untuk Allah. Bulan ketiga kawa membuka cabang. Bulan keempat cabang bertambah. Bulan kelima bertambah ulang. Sampai beberapa tahun kawa membangun rel kereta api, kawa mengolah kereta api. Siapapun orang fakir miskin yang hendak naik di situ kada usah. Sampai sini jadi banyak benar dramanya malam ini. Ada kesan imam dikhususkan, sudah kesan pengajian dikhususkan. Iya. Jadi sampai Sidin kawa membangun rumah sakit gratis. Yang hendak membangun pulang universitas gratis. Dari hujungan 10% gasan Allah Ta'ala tadi, 10% dibangun akan Sidin ini, 10% sampai kau membangun kereta api, kau membangun universitas, kau membangun rumah sakit. Fakir miskin dapat bantuan. Di kota itu kada, di kecamatan kada, di kota itu fakir miskin dapat bantuan dari 10%. Sampai usahanya itu menyebar ke seluruh Mesir. Si Muhandis Atiyah tadi sampai ke seluruh Mesir. Di hujung-hujung daripada kesuksesan beliau, Sidin berucap, ya Allah, dari saat ini semua keuntungan dari usaha yang ulun jalankan 100% untuk dia. Tapi ulun meminta sebuting, jangan biarkan hamba meminta kepada selain dia. Cukupi kebutuhan hamba, semuanya gasan dia. Itu kan contoh ketika di dalam usaha kita, di dalam harta kita, di situ kita sertakan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga, Allah akan menambahkan keberkahan di dalam harta kita itu. Nah, maka wahris ala talabil halali, bersungguh-sungguhlah untuk mencari rezeki yang halal. Fa'idha wajadtahu, apabila engkau sudah mendapatkan rezeki yang halal itu,
fahris ala an taqtasira minhu ala ma duna syab'. Maka usahakan jangan sampai berlebihan, melebihi daripada kebutuhan hajat kehidupan kita. Fa inna syab'a, karena sesuatu yang berlebihan yuksil qalba wa yufsidu dhihna, akan membuat hati kita menjadi keras dan akan merusak akal pikiran kita. Yang seharusnya akal pikiran kita ini digunakan untuk bertafakkur, akal dan pikiran kita digunakan untuk mengingat Allah, jangan sampai dipakai untuk terlalu banyak memikirkan sesuatu yang di luar dari batas kebutuhan kita. Makan sehari sepiring, paling banyak 2 piring, tapi seharian yang dipikirkan nangke apa supaya dapat baras 2 balik. Iwang sehari seikung, patin 2 kilo 3 kali makan, biasa serumahan. Tapi yang dipikirkan dalam seharian nangke apa supaya dapat iwak tahan 3 hari. Pakaian yang kita pakai saraba selembar, baju selembar, dalaman selembar, kopiah selembar. Tapi seharian memikirkan nangke apa supaya dapat baju 10 lembar. Nah, memikirkan sesuatu yang melebihi dari batas kebutuhan, itu kata Al-Imam Al-Ghazali dapat merusak pikiran kita. Yang seharusnya pikiran ini digunakan untuk bertafakkur, merenung, mengingat Allah, dipakai untuk mengingat ciptaan Allah. Nah, ini kan rusak sudah pikiran kita. Ya kalau Abah Ahmad lah, sehari makan berapa kali pian? 3 hari. Oh 3 kali, kalau 3 hari 3 kali sehari. Sekali makan berapa piring? Sepiring. Iwak berapa ekong? Anji dan nih sikung aja bahwa berapa? Kalau dihitung-hitung anggap 7.000 sepiring itu lah, kali 3 21.000. Tapi dalam sehari kayak apa caranya supaya dapat 10 juta. Nah, memikirkan dapat 10 juta itu habis waktu kita seharian. Telepon sana, telepon sini, datangi sana, datangi sini, kewajiban tertinggal. Lobby sana, lobby sini, bujuk sana, bujuk sini, ya kada ingat lagi di sembahyang. Nah, ini kan merusak pikiran kita. Maka pesan dari Al-Imam Al-Ghazali, kalau memang sudah mendapatkan rezeki yang halal, maka usahakan jangan melebihi dari batas kebutuhan kita. Kalau hendak juga melebihi dari batas kebutuhan kita, niatkan untuk membantu agama Allah supaya berkah rezeki kita. Kita ini kada perlu sedikit, yang penting banyak, lawan berkah. Ya Allah, kita ini yang penting banyak berkah. Ini sudah sedikit kada berkah pulang. Kan sakitnya 2 kali kan. Sama telah kita ini kada apa yang penting halal, cari rezeki yang halal. Kada apa-apa banyak, yang penting halal daripada sedikit tapi haram. Pun yang mana tuh? Banyak halal ke sedikit haram enggak? Banyak tapi halal itu yang kita cari, ya kawan. Nah, tapi niatkan untuk ibadah. Wa yubtilul hifdha wa yuftilul a'dha'a 'anil ibadati wal ilmi, karena sesuatu yang berlebihan, makan yang berlebihan
bagawi yang berlebihan kada ingat di hari sampai kesampok matahari lawan bulan hanyar boleh ke rumah. Nah itu akan dapat merusak hafalan ingatan kita dan dapat membuat anggota tubuh kita berat daripada beribadah dan menuntut ilmu, termasuk makan. Makan kita itu ada 7 tingkatan. Tingkatan paling bawah, makan hanya sekedar menutupi kebutuhan, yang penting kada mati. Nah, itu sebiji 2 biji untuk tahan tuh. Ada lagi makan itu untuk supaya kuat beribadah, tingkatannya. Ada lagi makan itu supaya tahan kuat untuk menuntut ilmu. Inya amunnya kada makan, kalau kada makan itu kada fokus, raung penyenaknya, jadi harus makan dahulu. Nah jadi makannya itu akan jadi ibadah. Paling banyak porsi makan kita diatur oleh Rasulullah SAW lewat ibunda kita Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Nah jadi porsinya itu dibagi 3. Ini paling banyak sudah. 3 bagian biasa parut, gasan makanan, 3 bagian gasan minuman, 3 bagian gasan bahinak. Jangan seberataan hibak lawan nasi sampai ke bulu, hibak lawan nasi pas sujud teruruk. Nah jadi itu paling banyak, jangan lebih daripada sepertiga makanan tadi. Makanan sepertiga, minuman sepertiga, gasan bahinak sepertiga. Nah kalau lebih dari itu, maka makanan minuman tadi akan membuat tubuh kita berat daripada ibadah dan membuat kita malas untuk menuntut ilmu. Pikirannya apa? Pikirannya guring terus. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah pentingnya kita untuk menjaga parut, masalah parut. Jangan sembarangan memasukkan sesuatu ke dalam perut kita kecuali kita sudah yakin bahwa yang kita masukkan itu halal, yang kita masukkan itu bukan makanan, minuman yang syubhat. Karena di antara ciri dan tanda orang yang mempunyai sifat khauf di dalam hatinya adalah orang tersebut sangat menjaga dengan masalah makanan, kada sembarangan. Karena makanan dan minuman ini dampaknya itu luar dalam. Dampaknya itu luar dalam. Di dalam diri kita ini kan ada sensor. Sensornya itu ya hati. Dalam diri kita ini ada sensor. Apabila yang masuk ke dalam tubuh kita sesuatu yang tidak halal, maka sensor tadi itu berbunyi. Sensornya itu membaca kalau yang masuk ini bukan yang halal. Sama biarlah kalau masuk ke bandara. Di bandara itu kan ada apa namanya, kayak kotak apa kalau dimasukkan koper ke situ ada latupan misalnya ini berbunyi apa detektor. Nah ada detektor. Detektor itu kan kalau masuk sesuatu yang kada boleh masuk, dipaksakan masuk, itu berbunyi. Ada besi korek api masuk berbunyinya karena kada boleh masuk di situ. Nah di batang tubuh kita ini ada sensor juga, yang apabila tubuh kita ini kan suci, Allah Ta'ala ciptakan dalam keadaan bersih. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Orang yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan suci. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Allah ciptakan manusia dalam keadaan suci, bersih, bagus.
Tapi kalau ada sesuatu yang kotor masuk, sesuatu yang bukan pada fitrahnya masuk, itu berasa sama nang kayak buku. Nah, kita hendak melihat rahasia Allah yang ada di dalam jasad kita. Ini putih, nyaman kalau dilihatlah. Nah, putih berhasil bercahaya. Tapi apabila tisu ini dititiki kopi di atasnya atau dititiki pakai tinta di atasnya, kelihatan kada nyamanlah dia melihat amunnya yang bersih ini bercoret. Kerasaan benar kalau lah, kelihatan benar, ikatnya itu kelihatan benar. Jasad kita nang kayak gitu. Kalau sesuatu yang masuk ke dalam jasad kita ini sesuatu yang kotor, kada sesuai dengan fitrah manusia yang Allah ciptakan dalam keadaan suci, itu membuat batang tubuh kita kada normal. Maulah batang tubuh kita jadi konslet, membuat batang tubuh kita menjadi kada bagus. Dampaknya itu satu, makanan itu kan jadi darah. Darah itu dipompa jantung, menyebar ke seluruh anggota tubuh kita, ya jadi daging. Nah, apabila yang masuk ini adalah sesuatu yang salah, yang masuk ini sesuatu yang haram, nah ini berpengaruh dengan batang tubuh kita. Beribadah jadi koler, puasa makin koler, Al-Quran 10 buting di rumah, sebuting-buting kada terbuka, tasbih berenteng di muka lawang sampai jadi gantungan kunci, kuncinya yang bertasbih kurangnya kuring. Apalagi baju sembahyang banyak, bajunya aja yang sembahyang kurangnya kuring. Apalagi rumah dihiga masjid, ya ke masjid setahun sekali mengambil pun kurban. Sampai cecorong masjid di muka rumah ya ada datang juga. Orang sembahyang nisfu Sya'ban hilang kemana kada tahu. Dibawa yasinan, yasin dipingkuti orangnya guling, dibah makanan bangun. Jadi sesuatu yang haram itu, sesuatu yang syubhat itu kalau masuk ke batang tubuh kita akan merusak kesucian tubuh kita, akan merusak batang tubuh kita sehingga kada normal lagi. Yang seharusnya batang tubuh kita ini untuk beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Aku berikan dahi, aku berikan kepala untuk sujud, ini kada. Aku berikan tangan untuk membantu, kada. Aku berikan kaki untuk menuju rumah Allah, kada. Nah, kenapa yang menjadi berat tadi? Karena ada sesuatu yang salah masuk ke dalam batang tubuh kita. Sama itulah kendaraan itu seharusnya minumannya apa? Bensin kalana, pertalite, tapi diisinya es buah, diisinya bujur es buah talarang pada pertalite, tapi lain masukannya dimasukkan ke situ kada mau dan rusak mesinnya. Sama batang tubuh kita nampak itu. Kalau masuk sesuatu yang haram, yang masuk itu sesuatu yang syubhat, rusak batang tubuh kita. Artinya seluruh anggota tubuh kita tidak akan normal lagi. Pikiran kita kada bagus, tangan kita akhirnya kada bagus, muntung kita akhirnya kada bagus, batis kita menuju tempat yang kada bagus, hati kita yang seharusnya digunakan untuk berzikir
Nah, memikirkan yang lain. Disebabkan apa? Disebabkan tadi sesuatu yang salah sudah masuk ke anggota tubuh kita. Nah, maka fahris wajib apa? Wahris ala talabil halal, sebisa mungkin usahakan mencari rezeki yang halal. Wal halalu katsirun wa laisa 'alaika an tatayaqqan. Ini luar biasa. Dulu pernah ulun kisahkan tentang siapa namanya? Tentang Ibrahim bin Adham. Dampak dari makanan, minuman, pakaian ini luar biasa. Satu, hati kita jadi keras. Dua, anggota tubuh kita koler beribadah. Yang ketiga, doa kita terhijab karena mau kabul. Dan yang keempat, kita lanjutkan kena tiga ini dulu. Yang ketiga, doa kita karena mau kabul. Terkadang kita, ya Allah, apabila jua pian kabulkan hajat ulun. Ya Allah, apabila jua payu tanah ulun. Ya Allah, nang kaya jua anak ulun. Ya Allah, terkadang kita banyak memohon kepada Allah, tapi satu pun belum dikabulkan oleh Allah. Bukan Allah karena mendengar, Allah mendengar. Bukan Allah Ta'ala pelit, Allah memberi. Tapi kenapa kada sampai ke wadah kita? Karena dihalangi oleh yang haram tadi. Yang haram itu, yang syubhat itu akan menjadi penghalang. Kenapa hidup nang kakak ini aja sudah mencari di sana, kada mau jadi, mencari di sini kada mau jadi, berusaha itu di. Kenapa? Karena memang sifat yang haram itu akan menjadi penghalang. Yang namanya banyu hujan itu pasti turun dari atas. Cuma yang jadi masalah, kenapa tajau di rumah tetangga itu hibak lawan banyu hujan, tajau di rumah kita kada berisi. Jangan disalahkan banyu hujannya, banyu selalu turun. Pemberian Allah selalu datang, tapi kenapa kada sampai ke rumah kita? Tetangga kita nah itu aja gawiannya 10 anaknya. Tetangga kita nah itu aja gawiannya kuliah sekolah sabarataan anaknya. Nah, jadi yang menjadi, jangan salahkan banyu hujan, jangan salahkan pemberian Allah. Pemberian Allah itu pasti turun. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata di atas permukaan bumi ini, kata Allah, melainkan telah Allah jamin rizkinya ada. Cuman kenapa kada sampai ke wadah kita? Nah, di sini yang harus kita introspeksi, yang harus kita muhasabah diri. Mungkin ada sesuatu yang salah, baik itu yang gawian kita yang salah, baik itu makanan dan minuman kita yang salah, sehingga menjadi penghalang. Ibrahim bin Adham karena kaitan. Sayyidina Ibrahim bin Adham suatu hari, rasanya dulu pernah mengisahkan lah. Pernah lah? Ingatlah Mas Iman? Kada ingat lagi kah? Atau kada suara? Ulangi kah? Ibrahim bin Adham itu suatu hari beliau menunaikan ibadah haji dari Syam, dari Palestina menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Sesampainya di Mekah, selesai menunaikan ibadah haji, lalu beliau singgah di toko, singgah di warung, menukar kurma. Ingatkah sudah? Belum juga. Nah, lalu beliau menukar kurma. Pas sudah membayari kurma tadi, tiba-tiba Sidin melihat ada sebiji kurma yang gugur ke tanah. Diambil Sidin kurma itu, lalu dimasukkan Sidin ke dalam kantongan. Ampun Sidin,
Sebiji kurma tadi sidin kira itu ampun sidin. Dimasukkan ke kantongan ampun sidin, lalu sambil di jalan menuju Munich ke Palestina, lalu kurma tadi dimakan sidin. Sesampainya di Masjidil Aqsa pada saat itu di malam hari setelah Isya, kada boleh ada manusia, masjid sudah harus dikunci. Itu kebiasaan dahulu, imbah Isya masjid sudah harus dikunci, manusia kada boleh ada di dalamnya. Lalu jadi Ibrahim bin Adham, kalau aku kada guring di masjid, guring di mana lagi? Lalu sidin ma'akal, naik ke atas pelapon, guring di atas pelapon, supaya kada diusir tadi, guring di atas pelapon masjid. Rupanya tengah malam beliau mendengar suara malaikat berpanderan. Ujar malaikat tadi, di dalam masjid ini masih ada seikung manusia. Ketahuan malaikat. Ujar malaikat yang seikungnya, iya aku ingin tahu, namanya Ibrahim bin Adham. Ujar malaikat yang seikungnya pulang takajud, Ibrahim bin Adham yang doanya selalu kabul itu kan? Ibrahim bin Adham yang doanya selalu menembus langit itu kan? Ujar malaikat yang satunya, iya, tapi beberapa waktu ini aku kada pernah lagi melihat doanya menembus ke pintu-pintu langit. Tembus saja ada. Dari situ Ibrahim bin Adham merenung kira-kira apa yang sudah sidin gawi, kesalahan apa yang sudah sidin lakukan. Lawas beliau merenung, ternyata keingatan. Waktu sidin selesai berhaji, sidin mengambil sebiji kurma yang gugur ke tanah, dan itu pun sidin kada mengambil ampun orang. Karena sidin salah sangka itu menyangka ampun sidin. Menyangka ampun sidin ambil. Menyangka aja kan. Apalagi melihat jambu orang tina berenteng membawa julukan kisah membawa tantaran, batih mana dikira mengunjun sekalinya kesan menguir jambu orang. Melihat ampalang pinang-pinang pina masak belaluan mengambil ketekan. Ini sidin menyangka ampun sidin aja sebiji itu. Cuman karena memang beliau ini adalah wali besar, maka dari Palestina, dari Masjidil Aqsa itu beliau sudah berbulit pulang ke Mekah mencari si penjual kurma itu. Ternyata sesampainya di sana sidin keliling kada dapat. Pas kebetulan pada saat itu ada pedagang anyar masih anom, melihat ada orang tua pina keliling kelelek apa yang dicari, ditakuninya, "Ian ada yang dicari kah?" Lalu jadi Ibrahim bin Adham, "Iya, aku mencari nih penjual di sini, dahulu ada penjual kurma." Oh, ujar si anak muda itu abah ulun. Kemana sih Din? Abah ulun meninggal sudah. Yang bayangkan dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu 2 bulan lebih perjalanan ke sana. 2 bulan pulang ke Bulik, kadalah 5 bulanan. Abah ulun sudah meninggal. Ian ada hajat kah? Lalu jadi Ibrahim bin Adham, dahulu aku ada nukar kurma di sini, lalu melihat ada sebiji gugur ke tanah, aku kira ampunku. Jadi aku hendak minta halal sebiji kurma itu, nanti wangi tadi lah, karena sensornya hidup. Berasih. Kalau masih berasih ini biar kena setitik aja tinta yang kelihatan benar berasa benar ingatnya. Jadi ujar si anaknya itu, kalau ulun ini sebujurnya merelakan ya sudah.
Kalau sebiji kurma aja ulun relakan. Tapi mama ulun masih hidup, di sana ulun masih hidup. Karena sebiji kurma itu jadi warisan. Sebiji kurma itu jadi waris yang diwariskan oleh abah ulun, gasan mama, gasan anak-anak sidin. Kalau untuk hak ulun relakan sudah, tapi di dalam sebiji kurma itu ada hak mama ulun, ada hak di sana ulun. Yang namanya wali tadilah didatangi sidin di mana di sana kita menjadi sidin. Tuh berdiam di ujung kota sana, mama ulun berdiam di ujung kota sana, didatangi sidin. Setelah beliau minta halal, minta ridha, balik pulang sidin, bermalam pulang di Masjidil Aqsa. Di waktu malam beliau mendengar percakapan malaikat, ujar malaikat, saat ini aku sudah melihat doa Ibrahim bin Adham naik menembus pintu-pintu langit. Gara-gara sebiji kurma aja, kada seekong ayam, kada sebiji kurma aja. Nah maka disinilah kita harus menjaga bujur-bujur masalah pemakan, peminum dan pakaian kita. Sebisa mungkin kita makan, minum, memakai yang halal, karena itu akan menjadi penghalang keberkahan, akan menjadi penghalang doa kita dikabulkan oleh Allah, akan menjadi penghalang ketenangan jiwa kita, akan menjadi penghalang ketenangan hati kita. Dan di sini sebisa mungkin juga kita, terkadang yang malihnya itu kita sudah menjaga supaya bujur-bujur memakan yang halal, meminum yang halal, memakai yang halal. Tapi terkadang orang yang memberi ini Besaruan rasa kampungan datang, rupanya yang diberi makan itu makanannya dari hasil apa? Dari hasil imbah takana buntut. Dapat buntut, keselamatan sidin sakampungan orang diundangi. Terkadang kita sudah bujur-bujur menjagalah, tapi terkadang ada orang yang kada faham. Nah maka di sini dua, kita kalau bisa memberi makan orang itu dari hasil yang halal, dari hasil yang halal. Ya kalau harta tercampur-campur, ada yang halal, ada yang haram, ya gasan orang yang halal, gasan orang yang halal. Ini usahakan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah dulu diundang, hendak kada datang, ya patuh. Hendak datang, ya ulun tahu gawiannya itu berjual jin. Gawiannya berjual jin. Maka disuruhnya makikahi pulang. Kambing tuh nasi samin iwak bata. Ya, jadi hendak berbaik sangka, mungkin ini dari hasil gawiannya yang halal. Ya kada kau berbaik sangka, gawiannya sebutingan itu aja. Ya hendak berbaik sangka, ya sudah datangnya sebagai bentuk kita bertetangga lah, artinya kita patuh, kita bakawan datangi, akikahi akan. Imbah diakikahi, maka menyerungi kepala kambing pulang. Ya Allah, dalam hati ulun berat bagiannya. Ada jakanya diberi dagingnya aja kan kau aja. Lu menolak kepala kambing ini, ngalih benar menolak. Jadi rasa iya sedikit. Imbah itu minum bajunya sedikit, itu hanya terbulik ke rumah, rasa lain masuk ke perut itu rasa lain. Kenapa? Karena mungkinlah sensornya masih hidup tadi sedikit, sensornya masih hidup, rasa lain. Rasa hati ini rasa menolak-nolak.
Nah itu kalau sensornya masih hidup. Ini yang punya sensornya sudah mati, ada tahu halal, ada tahu haram, ada tahu yang syubhat, yang penting dipuput. Itu kalau sensornya sudah mati. Kalau sensor masih hidup itu pasti bertakbur di dalam hati. Karena ada ulama kita bahari. Beliau itu kalau diundang orang saruan nilai. Kalau yang mengundang ini menyurungi makanan dari hasil yang kada halal, tangan sidin ini kada mau sampai menjemput makanan itu. Makanannya di hadapan, hendak sidin jemput, tangan ini kada sampai terus. Karena mau sampai. Jadi memang orang yang sudah berhasil benar, mungkin diri sidin sensornya itu yang kadang pernah dinodai, itu hendak mencapai makanan, tertarik tangannya kadang mau sampai. Ada lagi di dalam kitab itu dikisahkan, setiap kali sidin mendatangi ke tempat orang bersaruan, kebetulan pada saat itu yang tukang saru ini memakani dari hasil yang kada halal, itu pasti keluar paluh nang kaya jagung. Tangan sidin menggatar, di muka sidin keluar paluh nang kaya jagung. Orang yang hadir, murid-murid sidin yang hadir di situ tahu, oh ini tuan rumah menjulungi makanan yang dari hasil yang kada halal. Terlihat di mana tandanya perguruannya karena kau makan paluh yang kayak jagung, tangan sidin menggetar. Ini sensornya masih hidup lagi. Nah mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita rezeki yang halal, Allah mudahkan kita mendapatkan rezeki yang halal. Kalau lebih daripada batas cukup kita, mudah-mudahan bisa kita gunakan untuk membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita, keberkahan di dalam harta kita, keberkahan di dalam rumah tangga kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada anak dan keturunan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada penduduk kampung kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina